Assalamualaikum. Ada teman bilang ya, wah sudah menjelang umur 50-an, saya itu langganan kebangun setiap malam. Seolah tanpa sebab pun itu tiap malam biar tahu-tahu bangun. Hah, bisa sih dibawa tidur lagi. Ya itu serang sebentar gitu. Tapi dia tanya, ini tuh normal atau enggak ya? Nah, saya terus mikir. Dulu saya juga ngalamin hal seperti itu. Tapi sekarang saya nggak kayak gitu lagi. Kalau tidur itu ya bablas saja kayak waktu muda dulu. Gitu bangun ya udah subuh gitu atau menjelang subuh. Saya cek tuh terus pendapat guru-guru ilmu tidur, ternyata ya kalau kebiasaan kebangun tengah malam itu umur berapa juga, menurut banyak ahli itu bukan normal. Tapi untuk banyak orang itu kejadian tipikal juga. Dan ngilanginnya itu ada aja yang bertahun-tahun nggak bisa juga hilang. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, faktor ulah gitu ya. Kalau menurut bahasa dijalakan. Ada yang bilang itu kombinasi dari mitokondria decline atau mitokondria dysfunction dengan inflamasi kronis. Ada juga yang menyebutkan faktor-faktor tambahan lainnya lagi. Mitokondria semoga Anda pada tahu ya, itu tuh generator energinya untuk sel-sel kita. Seiring keusuran gitu ya, vitalitasnya menurun. Itu aja. Itulah yang disebut mitokondria decline. Kalau dia prima tuh ya, begitu dibuat tidur, sel-sel tubuh akan ngegas healing sampai pagi waktu kita terbangun. Nah, tentu healing ini perlu energi, terus dan terus. Sebaliknya jadinya, kalau vitalitas mitokondria udah nurun, baru setengah jalan ya, healing ini terus mengendor, dia cuma bisa digas setengah malam. Setelah itu udah susah digas lagi. Ya udah, karena susah ngegas healing, terus orangnya kebangun aja, mandek dulu healingnya. Setelah di stop sejenak, terus dia bisa menghimpun lagi energi, bisa terus tidur lagi, healing lagi, tapi dengan lebih slow pada sesisa malam berikutnya. Nah, kalau dibiarin gini terus, ya udah sih, bisa-bisa aja. Jangka pendek mestinya nggak ada bahaya apa-apa ya. Secara jangka panjang baru itu ngaruh secara gradual. Healing relatif jadi kurang optimal. Teori lain nih ada yang bilang sebenarnya ini terkait inflamasi kronis. Kalau kondisi prima, saat tidur itu yang dominan hormon melatonin. Hormon stres ketekan nurun ke titik minimal. Sampai kemudian melatonin menipis di pagi hari, hormon stres pun kembali meninggi, keturun sama ritme biologis. Utamanya kortisol dan kita pun kebangun. Nah, sedangkan yang langganan kebangun tengah malam itu, melatoninnya relatif rada tipis dibanding yang muda-mudi karena faktor U. Sebaliknya, karena inflamasi kronis yang cenderung udah meninggi seiring faktor U, hormon-hormon stres pun saat malam tidak begitu aja nurun ke level minimal, cenderung masih rada tinggi. Jadi, karena kalau tadi itu ya, di tengah malam energi untuk healing rada keteter, bagi tubuh itu semacam stres gitu. Hormon stres pun menaik melebihi batas ambang, jadi deh orangnya kebangun. Begitu kebangun, nah nyadar kan masih tengah malam tuh, gak ada krisis apa-apa nih. False alarm berarti ini. Nah, kesadaran false alarm itu hormon stres terus pelan-pelan nurun lagi. Jeda itu juga bisa dikit-dikit dipakai untuk mengakumulasikan lagi energi untuk healing lebih lanjut. Ya udah, begitu diajak tidur lagi pun tubuh bisa-bisa aja. Walaupun kualitas healingnya ya tadi akan nurun ke dampak faktor U juga. Faktor U, keusuran, ini bukan sesuatu yang nggak bisa dimitigasi loh. Sampai batas tertentu, manusia itu bisa dipermudah lagi kan ya, secara biologisnya. Tapi ya untuk memudahkan obrolan, kita bilang aja faktor U gitu aja lah ya. Teori mana yang benar dan benar-benar akurat presisi, walau alam. Ini saya juga nggak benar-benar bisa memverifikasinya ya. Tapi bagi kebanyakan yang ngalamin, mereka tuh bukan pengen gambaran ilmiah yang presisi, mereka ingin solusi. Hmm. Apa yang persisnya terjadi di bagian dalam, biarin aja itu ranahnya para ahli. Yang penting cara mensolusikannya itu gimana. Nah, ini saya sendiri sebenarnya nggak tahu persis ya. Dulu saya pikir ya, pokoknya habis kebangun itu bisa tidur lagi, udah aja, nggak usah diambil pusing. Nah, tapi yang penasaran itu justru teman saya yang nanya-nanya itu. Dibilangnya yang biasa kebangun tengah malam, biasanya seterusnya nggak hilang. Makin tua bisa aja justru makin sering kebangun malam. Kok bisa-bisanya? Saya sekarang sering pulesnya bablas sampai pagi, itu kiatnya apa? Dia nanya gitu. Wah ini saya juga kaget sendiri nih. Iya ya, dulu saya suka kebangun tengah malam, sekarang relatif jarang banget. Coba deh saya pikir-pikir dulu ya, jurus apa tuh yang dampaknya ke kualitas tidur. Setelah saya cermati ya, dan dengerin pendapat pakar, saya pikir seenggaknya ada dua hal tuh yang menghilangkan fenomena kebangun malam dari keseharian saya. Pertamanya extended fasting, keduanya suplemen. Extended fasting ini udah beberapa kali saya sharing ya. Ya ini nyata sih memperbaiki kualitas tidur. Di luar sana juga banyak yang sharing ya dengan benang merah yang sama.
Kalaupun dikaitkan dengan mitokondria decline dan inflamasi kronis tadi, itu ya si extended fasting tuh bagus juga sih untuk meredam inflamasi pertama, dan untuk menormalisasi mitokondria dia juga punya dampak positif. Cuman kalau extended fasting tok, ini ada teman yang mendebat teman lain. Karena nyatanya banyak penggiat fasting yang lain itu yang ada tetap aja sering kebangun tengah malam seiring usia. Apalagi hal lain yang beda. Nah, ini saya nggak pasti ya. Silakan aja dikoreksi nih kalau secara nalarnya dirasa lemah. Tapi ada kemungkinan itu pola diet, termasuk di situ pola asupan suplemen. Jadi ya, sejak zaman pandemi dulu, selain rutin fasting, pola diet saya pun agak berubah. Meredam gula karbo junk food, ngemil masih jalan terus tapi nggak sekencang dulu juga. Nah, kalau soal suplemen, ini saya nggak ada yang rutin banget. Kadang aja omega 3 atau MCT oil semacam itu ya. Kadang multivitamin, kadang minuman herbal tertentu, tapi itu beneran kadang-kadang banget relatif jarang. Yang relatif agak sering itu cuma satu. Nah, bisa aja yang satu ini punya andil dalam memperbaiki kualitas tidur yaitu fukoidan. Soal fukoidan nih beberapa kali udah saya sharing ya, bisa dilihat lagi. Asalnya itu dari ekstrak ganggang coklat tertentu. Sering dipromo-promokan ya sebagai suplemen untuk memperbaiki saluran cerna. Nah, ini saya rasa cocok banget nih buat saya yang dulu kumat-kumatan. Nah, itu ada juga yang mempromo-promokan sebagai anti kanker. Tambahan lagi ada juga yang mempromo-promokan untuk anti penuaan. Nah, sisi anti penuaannya ini nih yang kunci. Ternyata ya di dalam fukoidan ekstrak gandang coklat itu terkandung yang namanya apigenin. Soal apigenin ini dulu udah pernah kita bahas tuh. Bisa dicek lagi aja ya, mohon izin nggak diulang-ulang supaya nggak boring. Kemarin saya dengar ada pakar yang bilang bisa jadi apigenin ini salah satu faktor kunci yang punya peran penting meredam si faktor U itu. Dan setelah beberapa lama saya pakai, bisa jadi si faktor U memang keredam sama dia ya. Dikit-dikit gitu, tapi lama-lama hasilnya nyata. Ya udah. Terus termasuk yang kedampak positif tidur saya itu. Jadi relatif lebih baik daripada dulu-dulunya. Nah, cenderung lebih pulas, cenderung lebih jarang kebangun tengah malam, atau boleh dibilang jarang banget. Tapi sekali lagi ini perkiraan saya. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi buat yang udah rajin praktekin extended fasting, kalau ternyata masih aja ngalamin sering-sering kebangun tengah malam, bisa dicoba sendiri aja sih. Kalau manjur ya alhamdulillah, kalau nggak manjur ya silakan move on aja lah. Mungkin bisa dipikirkan pola diet atau suplemen lain. Tapi intinya ya tadi itu, kalau merujuk sharing beberapa pakar ya, carilah jurus-jurus yang berefek mengendalikan stres dan hormon-hormon stres. Carilah juga jurus-jurus yang sifatnya meredam inflamasi kronis, esensial termasuk juga ya. Kemudian carilah jurus-jurus yang sifatnya menajamkan fungsi mitokondria. Carilah jurus-jurus yang sifatnya menenangkan dan atau memperbaiki saluran cerna. Sekitar itulah ya kira-kira. Oke, segini dulu sharing kali ini ya. Rasanya sifatnya ini masih rada kira-kira tapi semoga tetap bermanfaat. Terima kasih.